Bahkan Bapak Ibu, jika sudah mendapatkan penawaran dari tempat lain, Bapak Ibu cukup tunjukkan ke Dri, Dri akan kasih penawaran yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang merespon info seputar otomotif. Nah, hari ini kita kembali berkunjung ke salah satu showroom Hyundai, dan tepatnya kembali kita berada di Hyundai Bintaro. Dan kali ini kita juga bersama sales seniornya yang sudah pernah di sini juga. Nah, mungkin buat Om Dri, barangkali ada teman-teman yang belum kenal, dan barangkali ada juga yang ingin tahu promo-promo Hyundai. Boleh siapa dulu teman-teman Kacamata Dipras? Oke, terima kasih Mas Andi Pras. Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan Dri dari Hyundai Bintaro. Bagi Bapak Ibu yang mau cari mobil baru, Bapak Ibu bisa langsung hubungin Dri di nomor 0857 1138 0171. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, Bapak Ibu bisa langsung datang ke Hyundai Bintaro yang beralamatkan di Jalan CBD Emerald Boulevard, Blok CE nomor B03 Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Selain melayani pembelian mobil baru, di Hyundai Bintaro juga ada bengkel servisnya. Jadi apabila Bapak Ibu ingin servis, bisa langsung datang ke Hyundai Bintaro atau bisa hubungin Dri agar Dri bisa bantu booking jadwal servisnya. Biar Bapak Ibu nggak usah antri kembali, langsung datang ke sini aja. Dan bagi Bapak Ibu yang ada rencana mau ambil mobil baru, pas banget nih momennya. Di bulan ini kita ada banyak promo-promo menariknya. Yang pertama, untuk pembelian mobil cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon yang spesial, diskon yang terbaik sejabodetabek. Dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Dan yang kedua, kita ada promo DP ringan, DP mulai 10%-an. Contohnya mobil yang ada di samping saya, mobil Stargazer, DP mulai 10 jutaan. Dan Stargazer X DP mulai 15 jutaan, untuk kereta DP mulai 15 jutaan, dan untuk Ioniq 5 DP mulai 75 jutaan, dan untuk mobil Para Sultan, mobil Palisade, Bapak Ibu bisa DP mulai 100 jutaan. Dan yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Bapak Ibu cukup angsuran 4 jutaan saja, Bapak Ibu bisa dapatkan Hyundai terbaru dari kami. Dan yang keempat, kita ada promo bunga 0%. Jadi beli kredit rasa cash untuk tenor 1 tahun. Dan Bapak Ibu bisa dapatkan bunga-bunga yang spesial untuk tenor 2, 3, bahkan sampai ke 8 tahun. Dan yang kelima, Bapak Ibu bisa dapatkan promo kredit bebas angsuran. Jadi Bapak Ibu cukup DP 50% dan sisanya Bapak Ibu bayarkan setelah memakai mobil ini selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu langsung bisa memakai mobilnya tanpa harus memikirkan angsuran lagi. Dan untuk promo yang keenam, kita ada promo tukar tambah. Buat Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lama dengan mobil Hyundai yang baru, Bapak Ibu langsung bisa hubungin Dri saja. Bapak Ibu tidak usah keliling-keliling showroom, kita pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan berikan paket servis gratis, meliputi jasa servis, spare part, oli, selama 4 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk servis lagi, karena kita semua udah gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Hyundai melalui Dri, Bapak Ibu akan mendapatkan voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Nah, buat Bapak Ibu yang mau test drive, Bapak Ibu bisa langsung hubungin Dri saja, biar Dri siapkan unitnya. Nah, buat Bapak Ibu yang belum sempat datang ke showroom kami, kita akan bawakan unit test drive-nya ke kantor atau rumah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil Hyundai, jangan lupa hubungin Dri ya. Ingat Hyundai, ingat Dri. Nah, itu tadi promo-promo dari Om Dri dari Hyundai Bintaro ya. Sudah disebutkan semuanya. Pokoknya teman-teman yang cari mobil Hyundai nggak perlu ragu lagi, langsung bisa hubungin Om Dri, nomornya ada di bawah. Nah Om Dri,
Buat teman-teman yang mungkin pengen nego lagi masih bisa dari promo-promo tadi. Bisa banget Mas Andi Pras. Bahkan Bapak Ibu jika sudah mendapatkan penawaran dari tempat lain, Bapak Ibu cukup tunjukkan ke Dri akan kasih penawaran yang lebih baik lagi. Nah, buat teman-teman yang pengen nego tentunya masih bisa ya. Dan bahkan kalau teman-teman sudah ada penawar dari luar, teman-teman langsung konsultasikan ke Om Dri biar dikasih penawaran yang lebih lagi. Jadi teman-teman cari mobil Hyundai gak usah ragu lagi, langsung hubungin Om Dri, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan sambung dengan membongkar unit, dan kali ini kita akan membandingkan Hyundai Stargazer, di mana sudah ada Hyundai Stargazer tipe Essential versus tipe Prime, di mana dari selisih harga yang ada, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki, dan kira-kira apa saja bedanya. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap perbandingan antara Hyundai Stargazer yang tipe Essential versus tipe Prime, teman-teman boleh cek langsung di kolom deskripsi ya. Karena kita selalu lampirkan harga di kolom deskripsi, jadi klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Hyundai di bulan ini. Oke, kita mulai bandingkan ya. Di kanan ada Hyundai Stargazer Essential dan di kiri ada Hyundai Stargazer Prime. Kita lihat dari wajah depannya, untuk desain grillnya ini tidak ada perbedaan. Jadi modelnya dia honeycomb ya, di finishing warna black glossy yang cukup panjang, dan kanan kirinya juga dia ada ornamen berwarna silver sama juga ya kanan kiri. Dan untuk underguard atau bumper bawahnya ini juga modelnya sama ya, ada kisi-kisi terbuka honeycomb black dove di tengahnya, dan untuk bumpernya di finishing warna dark silver. Lalu kita lihat di bagian tengahnya juga sama-sama ada logo Hyundai berwarna chrome, dan di bagian atas ini dia juga ada lampu DRL-nya kanan kiri ya. Sudah LED, modelnya garis seolah-olah menyambung sampai ke lampu senjanya juga di bagian tengahnya. Kemudian untuk lampu utamanya juga tidak ada perbedaan. Ini untuk lampu utamanya sudah LED multireflektor. Kemudian untuk lampu sen dan lampu fog lampnya dia masih bolam halogen. Ini tidak ada perbedaan juga. Dan bedanya itu ada di bagian kacanya ya. Kalau untuk yang esensial belum dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Sedangkan untuk yang tipe Prime sudah ada Hyundai Smart Sense, yang tentunya bisa memberikan keamanan aktif ya. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Collision Avoidance Assist yang dapat melakukan pengereman otomatis ketika mendekati objek kendaraan di depannya, sedangkan driver belum menginjak rem, maka dia bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu dilengkapi dengan Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist untuk menjaga kita selalu di tengah marka jalan. Jadi seandainya setirnya bergeser kanan ke kiri, dia bisa menginterferensi untuk membawa mobilnya ke jalur tengah yang lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Collision, di mana pada saat ada kendaraan yang ingin mendahului dari samping, dari belakang di area blind spot, dia akan memberikan peringatan pada kaca spionnya. Kemudian kalau kita mau mundur juga, dia juga bisa memberikan peringatan juga karena sudah dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert juga. Jadi berkendara dengan Hyundai Stargazer yang tipe Prime tentunya akan lebih aman ya, karena sudah dilengkapi dengan sistem keamanan semi autonom. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Hyundai Stargazer Essential EVT 2024. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Hyundai Stargazer tipe Prime EVT 2024. Dan ini adalah perbandingan Hyundai Stargazer tipe Essential versus tipe Prime 2024. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin dari Hyundai Stargazer Essential ataupun yang tipe Prime ini tidak ada perbedaan. Jadi dilengkapi dengan mesin yang sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC. Dimana dengan mesin ini Hyundai Stargazer baik Essential ataupun yang Prime ini memiliki tenaga yang sama juga, yaitu di 115 PS pada 6300 rpm dan torsi maksimal di 143.8 Nm pada 4500 rpm. Dan kita lihat di sini baik yang Essential ataupun Prime ini juga sama-sama dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bandingkan dari eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk Hyundai Stargazer Essential ini dilengkapi dengan velg R16 warnanya full silver ya, dengan profil ban di 205/55 ya. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu untuk yang tipe Prime, kita lihat ini velgnya sebenarnya ukurannya sama R16 juga ya. Tapi model dari velgnya kelihatan lebih stylish, two-tone polish gitu ya. Dengan pengereman yang cakram juga, kemudian ada ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist juga. Lalu kita lihat di sini pada bawah
pintu-pintunya ya. Kalau untuk yang esensial dia polos, nggak ada set kit atau body kit. Sedangkan untuk yang prime dia sudah ada body kit warna body dan ada tambahan list warna hitam. Jadi menimbulkan kesan lebih sporty ya dari sampingnya. Dan kita lihat di sini untuk spionnya, ini covernya sama-sama di finishing warna body, dilengkapi juga dengan lampu sein, pengaturan kacanya juga sama-sama elektrik. Sama-sama bisa dilipat buka otomatis dan dua-duanya juga sudah connect dengan remote-nya ya. Tapi sedikit beda, itu kalau yang tipe Prime, dia sudah ada blind spot monitoring tadi ya. Jadi kalau ada mobil yang ingin mendahului dari kanan atau kiri, dia bisa memberikan peringatan ya ketika berada di area blind spot, jadi lebih aman. Dan kita lihat di sini untuk handle pintunya, ini tidak ada perbedaan ya. Sama-sama model tarik di finishing warna chrome dan dua-duanya juga ada tombol smart entry nih, karena kuncinya sama-sama keyless. Lalu untuk handle pintu belakangnya juga sama, model tarik warna chrome, dan untuk roda belakangnya tentunya ini sama dengan depannya ya, tidak ada perbedaan. Untuk yang tipe esensial ini sayangnya dia masih menggunakan rem yang tromol, tapi untuk yang Hyundai Stargazer yang prime dia sudah ada rem cakramnya di roda belakangnya. Jadi depan belakangnya yang untuk prime dia sudah cakram dua-duanya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Stargazer Essential EVT 2024, dan ini adalah tampak samping dari Hyundai Stargazer Prime EVT 2024. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya. Dari atas ini tidak ada perbedaan, sama-sama dilengkapi dengan sakpin antena ya, warna black glossy. Kemudian di bagian bodi atasnya ini juga dia ada kayak bodi menonjol gitu ya, lengkap dengan head mount stop lamp di tengahnya, tidak ada perbedaan. Kacanya pun juga sama-sama kaca standar ya, belum kaca defogger baik ya esensial ataupun prime, dilengkapi dengan wiper belakang. Kemudian untuk detail lampunya ini juga sama persis ya dari desainnya. Ini lampu malamnya membentuk kayak huruf H miring gitu ya, menyambung dari kanan ke kiri. Untuk lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya semua masih bola halogen sama juga ya. Kemudian kita lihat di bagian tengahnya sama-sama ada logo Hyundai berwarna chrome, dan di bawahnya ada emblem Stargazer berwarna chrome juga ya, dengan background warna hitam. Dan sedikit beda itu kalau kita lihat untuk yang esensial dia belum dilengkapi dengan kamera belakang, tapi untuk yang tipe prime dia sudah dilengkapi dengan kamera belakang ya. Jadi saat mundur tentunya akan lebih aman. Kemudian bedanya lagi kalau yang tipe prime dia ada emblem prime di sebelah kanannya, kalau yang esensial dia kosong semuanya di bodinya. Dan di paling bawahnya ini desain bumpernya dia sama persis, tidak ada perbedaan warna body, ada dua lampu reflektor kanan kiri, dan di tengahnya ada tambahan underguard berwarna dark silver gitu ya, yang kelihatan cukup sporty. Dan dua-duanya juga sama dilengkapi dengan 3 sensor parking ya di bagian bumper bawahnya. Jadi untuk keamanan di belakang, kalau esensial hanya sensor parking, sedangkan untuk yang prime dia sudah ada sensor dan kamera belakang. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Hyundai Stargazer Essential EVT 2024. Dan ini ada tampak belakang dari Hyundai Stargazer Prime EVT 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Hyundai Stargazer tipe Essential versus tipe Prime 2024. Untuk kuncinya ini sama persis ya, tidak ada perbedaan, sama-sama keyless atau smart key, bahkan modelnya sama persis termasuk tombol-tombolnya ya. Ada tombol lock dan unlock, kemudian ada tombol hold, dan juga ada untuk membuka bagasi belakangnya juga ya. Hold ini untuk menyalakan mesin. Jadi secara fitur pun sama ya. Kita coba. Saat kita kunci, ini sama-sama langsung terlipat otomatis. Begitu pula saat kita unlock, dia juga langsung membuka otomatis, tidak ada perbedaan ya. Dan ini kita juga bisa menyalakan mesinnya dari sini. Kita akan coba ya. Kita kunci terlebih dahulu. Oke, kita nyalakan mesinnya ya. Kita coba bareng. Nah, ini mesinnya dua-duanya langsung bisa nyala dari sini. Dan untuk matikannya juga bisa dari sini ya. Nah, ini sudah mati. Jadi tidak ada perbedaan dari kunci, ini bisa nyalakan mesin juga. Nah, karena ini juga sudah keyless, jadi teman-teman juga cukup kantongin aja, nggak perlu ngeluarin kunci juga bisa ya. Jadi kalau buru-buru pengen buka pintunya, tinggal tekan tombol yang di sini. Nah, ini langsung terbuka secara otomatis ya.
Untuk door rim depannya, untuk Stargazer Essential ini didominasi warna hitam seperti ini ya, dengan motif garis-garis. Kemudian di bagian handle pintunya sudah ada warna silvernya, jadi tampak elegan. Lalu menarik, untuk armrestnya juga sudah dilapis soft touch warna hitam, jadi sudah dilapis kulit. Lalu di sini juga dia ada tempat penyimpanan terbuka, ada tombol power window, auto di bagian drivernya, dan ada tombol central lock juga lengkap dengan tombol untuk pengaturan spion, termasuk untuk melipat spion. Lalu di bawah, standar ada speaker ya untuk pintu kanan kirinya, ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya hampir nggak beda dengan yang lain juga ya. Jadi modelnya memang seperti ini dengan aksen warna hitam dan ada tambahan warna silver di bagian tengahnya ya. Untuk di bagian kanan kisi-kisi AC-nya juga ada warna silvernya ya. Ada laci terbuka kecil di sini, ada tombol untuk mengaktifkan hidupkan mesinnya. Lalu di paling bawah dia ada tombol gas dan rem saja ya, karena kita bongkar adalah yang EVT atau Matic-nya. Untuk bahan joknya untuk Stargazer Essential ini masih bahan fabric ya, cukup tebal dan modelnya juga agak semi bucket, jadi cukup nyaman di badan juga walaupun belum kulit gitu ya. Dan di sini dia ada pengaturan sadarannya tentunya ya, standar. Kemudian ada pengaturan ketinggian jok juga nih, walaupun yang Essential nggak termahal tapi sudah bisa diatur naik turun juga. Lalu untuk maju mundurnya juga dia masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 4 spoke ya, dan di kanan kirinya ada aksen-aksen warna silver, dan ini belum dilapis kulit untuk yang tipe Essential. Di kanannya dia ada tombol untuk MID, kemudian di kirinya ada mode untuk pengaturan head unit audionya ya, lengkap dengan voice command dan mengangkat telepon juga. Lalu di tengahnya dia juga ada logo Hyundai berwarna chrome, serta sudah ada airbag untuk di bagian pengemudinya. Dan untuk setirnya ini sudah bisa diatur naik turun, sudah bisa maju mundur juga ya untuk yang tipe Essential sekalipun. Dan di belakang setir sebelah kanan standar ada salah satu untuk menekan lampu-lampunya, dan di kirinya ada salah satu untuk menekan bumper depan dan belakangnya sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin ini cukup menarik juga karena sudah keyless ya, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart button-nya ya di kanan. Kita nyalakan. Saat dinyalakan kita lihat tampilan speedometernya juga cukup modern karena sudah layar full animasi digital kayak gini, jadi cukup jelas ya untuk kilometernya, RPM-nya, bahkan MID di tengahnya juga cukup besar juga gitu ya. Bahkan ini MID-nya, ini kalau teman-teman bosan dengan warna siluetnya, ini bisa dirubah-rubah nih ya. Ini bahkan ada TPMS-nya juga tuh. Ya, auto trip standar ya. Nah, ini ada cluster, ini bisa kita rubah temanya ini. Nah, ini tema A ya. Kemudian kalau tema B-nya warnanya merah gini. Kemudian tema C-nya dia hijau. Jadi teman-teman kalau bosan bisa dirubah-rubah warnanya juga ya. Dan ini kelihatan modern juga tampilannya. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen. Dan ini untuk frame-nya ini menyambung sampai ke speedometernya ya. Dan ini warna black glossy yang terbaru ini. Jadi sedikit kelihatan lebih elegan ya dibandingkan yang dulu warna silver kotak gitu ya. Sekarang kelihatan lebih menarik lah ya. Dan di fitur-fiturnya untuk head unitnya juga cukup lumayan lengkap nih. Jadi di sini ada petunjuk arah kiblat, penyambungan ke proyeksi ponsel, ada untuk Bluetooth, memo suara, media gitu ya. Medianya ada radio termasuk ya. Kemudian ada petunjuk pengguna juga ya. Jadi secara fitur juga masih lumayan gitu ya. Cuman sedikit disayangkan memang belum dilengkapi dengan kamera belakang nih. Jadi kalau kita rubah ke R dia tidak ada hasil tangkapan kameranya ya. Jadi kalau teman-teman pengen kamera belakang ya ditambah lagi sendiri nanti. Lalu di bawahnya sisi AC-nya ini sama kayak yang lain juga ya, menyambung. Di tengah ini ada 2 blower dan dia kayak menyambung sampai ke kiri gitu ya untuk frame-nya itu ya, warna silver. Di tengahnya dia ada tombol menyalakan lampu hazard, dan di bawah sisi AC-nya dia ada tempat terbuka nih panjang, jadi kalau buat naruh-naruh handphone atau koin-koin gitu cukup praktis ya, karena ini besar banget jadinya karena panjang gitu ya. Dan untuk pengaturan AC-nya di sini masih analog, jadi masih model putar-putar. Ada untuk kipasnya di kanan, suhunya di tengah, kemudian ada mode arah semburannya nih walaupun standar ya, jadi bisa diatur ke badan ke kaki gitu ya, atau sesuai dengan kebutuhan. Ada untuk rotasi udaranya juga bisa ya, pilihan untuk rotasi di dalam aja atau berotasi dari luar ke dalam juga bisa gitu ya. Jadi lumayan lengkap juga walaupun masih analog. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang nggak beda jauh dari yang tipe-tipe di atasnya juga ya. Sekilas hampir mirip-mirip juga gitu. Kemudian di bawah sini dia juga ada port USB ya, jadi tinggal colok kalau mau ngecas, dan menariknya ada port outlet juga nih di sebelah sini, lengkap dengan tempat penyimpanan di bawahnya, tapi belum ada wireless charger untuk yang Essential. Untuk model tuas transmisinya, modelnya seperti ini ya, cukup elegan modelnya, ada aksen warna black glossy, lalu warna silver juga di atas, sudah dibungkus kulit di bawahnya, dan di sekitarnya juga di finishing warna silver, jadi secara keseluruhan kelihatan elegan dan modern.
Lalu di sini pilihannya ada parkir, mundur, neutral, drive, dan sport. Jadi walaupun matic tetap bisa dikendalikan atau diatur secara manual juga untuk menurunkan atau menaikkan giginya, atau sudah triptonic juga. Lalu yang menarik di sini juga ada drive mode. Ini ada 4 pilihan, mulai dari normal, sport, kemudian ada smart, dan ada eco ya. Jadi ada 4 pilihan drive mode-nya juga ya. Dan di sini juga ada tombol VSC. Jadi selain ada ABS, ada VSC-nya juga. Bahkan sudah ada hill start assist. Rem tangannya di sini modelnya masih model tarik ya, belum yang elektrik. Di sini tombolnya sudah di finishing warna silver, dan di bawahnya di sini juga ada 2 cup holder, dan menariknya ada ambient LED juga kayak yang tipe-tipe di atasnya ya, lengkap dengan ornamen warna putih gading. Lalu untuk console box-nya juga menarik karena sudah dilapis kulit gitu ya, jadi sudah soft touch, dan kalau dibuka ini ya sama kayak yang lain juga ya, cukup besar dan modelnya juga kotak, jadi untuk penyimpanan cukup lumayan. Di depan sini juga ada laci utamanya, cukup besar untuk penyimpanan, bisa ditutup kayak gini ya. Lalu tadi ada tempat penyimpanan terbuka yang panjang sampai ke tengah. Lalu di atasnya ini ya, di antara kisi-kisi AC juga ada tempat penyimpanan tertutup kayak gini nih. Cukup praktis juga ya, kisi-kisi AC-nya tentunya tadi yang menyambung sampai tengah juga. Lalu di bagian atas juga ada airbag untuk penumpang depan, dan di pojokan sayangnya tidak ada tweeter atau spear tambahan untuk yang di esensial ini. Kemudian di atasnya standar ada sun visor ya, tanpa kaca dan lampu di bagian penumpang depannya. Di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Di tengah lampu cabinnya masih warna kuning. Begitu pula dengan spion dalamnya juga masih standar ya. Dan di depan driver, di atas juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga. Kemudian pada joknya juga tentunya standar ada seat belt kanan kiri di sini, sudah 3 titik penguncian, dan ada teknologi proteksional dan force limiternya ya. Di atas jok juga standar ada headrest yang sudah adjustable juga di bagian depannya ini. Nah, untuk perbedaan di dot rimnya, untuk yang tipe prime ini sebenarnya sama persis ya. Bedanya hanya di bagian atas sini, dia ada tambahan tweeter atau speaker tambahan. Lalu dia ada ambient LED juga di bagian door trimnya ini, jadi kelihatan lebih mewah. Dan selebihnya dari atas sampai bawah ini sama persis, tidak ada perbedaan. Kita masuk ke dalam. Nah, untuk nuansa dashboardnya ini juga hampir kelihatan mirip-mirip, hampir nggak ada perbedaan secara kasat mata gitu ya. Jadi hampir sama juga. Dan di bagian kanan ini juga tidak ada perbedaan sama sekali, bahkan dominan sama persis. Kemudian kita lihat perbedaan yang paling mencolok di bahan joknya ya. Untuk yang tipe prime ini dia sudah full bahan kulit warna hitam dengan bintik-bintik di tengahnya gitu ya, dan modelnya juga kelihatan sporty. Tentunya ini kelihatan lebih premium dan mewah ya. Dan kita lihat di sini juga ada airbag samping yang tidak ada di tipe esensialnya tadi, jadi airbagnya sampai di samping-sampingnya juga gitu ya. Dan untuk pengaturan kesandarannya, pengaturan ketinggian jok dan maju mundurnya ini masih manual semuanya. Untuk setirnya ini modelnya sama persis, tapi yang tipe prime sudah dilapis kulit ya, jadi tampak premium. Di kanannya dia juga tombol-tombolnya lebih banyak, jadi ada tombol untuk cruise control yang tidak ada di Hyundai Stargazer Essential ya, dan ada tambahan untuk lane keeping assist juga. Dan di kirinya dia sama ya untuk pengaturan MID, dan juga untuk audio suite controlnya di sebelah kirinya. Dan untuk menyalakan mesin ini juga sama persis, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart button-nya yang di sebelah kanan ya, sama. Dan kita lihat tampilan dari speedometernya juga sudah digital ya, esensial tadi juga sudah digital, jadi sama persis. Bedanya paling hanya di indikatornya ada tambahan yang terkoneksi dengan Hyundai Smart Sense-nya tadi ya, jadi secara fitur-fiturnya tentunya keterangannya lebih lengkap karena ada Hyundai Smart Sense, tapi secara tampilan ini sama persis, tidak ada perbedaan. Kemudian di tengah untuk head unit audionya desainnya sama persis ya, warna black glossy, dan untuk fitur-fiturnya juga ini sebenarnya sama juga gitu ya. Jadi ada arah kiblat, ponsel, kemudian juga medianya sama, ada untuk mode valet, tapi di sini ada blue link ya, jadi nggak ada di esensial tadi. Dan kalau dirubah ke R atau mundur, ini sudah dilengkapi dengan kamera belakang yang tidak ada di esensial. Jadi ya sedikit lebih lengkap daripada yang ada di esensial tadi untuk yang tipe prime-nya. Lalu di bagian bawahnya ini untuk sisi AC-nya sama, warna silver, seolah-olah menyambung sampai ke kiri. Dan di bawahnya bedanya ada ambient LED ya, di bagian laci yang terbuka ini, yang panjang ini dia ada warna birunya, jadi kelihatan lebih mewah. Lengkap dengan pengaturan AC yang digital ya. Kalau untuk yang esensial masih manual, pengaturan AC yang di prime ini sudah digital ya, jadi semuanya kelihatan lebih modern.
Jadi secara keseluruhan untuk tampilan dashboard depannya ini hampir mirip, cuman kelihatan lebih mewah karena ada ambient LED-nya ya dan pengaturan AC yang digital. Lalu di bawah di sini selain ada port USB dan power outlet sama kayak yang ada di Essential, dia untuk yang tipe Prime sudah dilengkapi dengan wireless charger. Jadi ini kalau teman-teman nggak pakai kabel data gitu ya, lupa gitu, bisa ngecas tanpa kabel gitu ya kalau ada aplikasinya. Dan untuk tuas transmisinya ini sama persis ya, termasuk sudah EVT juga, ada pilihan spotnya juga. Di sini untuk drive out-nya juga sama, ada 4 pilihan dan ada tombol VSC atau traction control-nya juga. Kemudian di bawah ini dia juga ada 2 cup holder, menariknya ada ambient LED-nya juga ya, jadi tampak mewah lengkap dengan warna putih gading di atasnya. Dan bedanya lagi, itu yang menarik adalah rem tangannya sudah elektrik seperti ini, lengkap dengan pilihan auto hold juga ya. Dan untuk console box-nya ini sama, sudah dilapis kulit warna hitam dan besarnya pun sama, tidak ada perbedaan. Kemudian di bagian atasnya ini hampir tidak ada perbedaan ya, secara warna plafonnya, kemudian sun visornya, ada spion dalamnya juga masih standar. Ada pegangan tangan di kiri juga, tapi dia sedikit beda di bagian tengah ya. Selain ada lampunya ini sama ya, warna kuning, tapi di sini sudah ada Bluelink dan SOS nih. Jadi teman-teman bisa koneksikan ke Bluelink juga ya, aplikasinya melalui handphone, itu bisa nyalakan mesin juga bahkan. Dan ada panggilan darurat juga nih. Jadi ketika teman-teman mengalami kendala-kendala, tinggal tekan SOS, nanti pihak Hyundai Center akan menghubungi kita untuk menanyakan bantuan apa yang ingin kita sampaikan kepada Hyundai Centernya gitu ya. Jadi cukup praktis, nggak perlu nyari nomor telepon, tekan tombol SOS ini aja. Kemudian untuk seat belt-nya ini tentunya sama persis ya, 3 titik penguncian dengan teknologi Protection Force Limiter. Lalu di atas jok dia ada headrest, tapi menariknya sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah dilapis kulit yang tipe Prime. Dan bedanya lagi itu ada airbag di pilar atas ya, kanan kiri. Dan juga ada di joknya juga ya, di penumpang depan. Jadi airbagnya untuk yang tipe Prime ada 6, kalau Essential tadi hanya 2 aja. Sekarang kita bongkar di baris keduanya ya. Kita buka untuk door trim di baris keduanya sama kayak depannya, di sini didominasi warna hitam ya dengan motif garis-garis. Untuk handle pintunya menariknya juga di finishing warna silver. Ada 1 cup holder di atas ini, ada tempat penyimpanan terbuka juga lengkap dengan tombol power window belakangnya. Lalu di bawah ada speaker, ada 2 cup holder dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah sekarang kita berada di interior baris keduanya ya, dan ini kelihatan sendiri ya, cukup lega dari lutut saya ke depan dengan jok yang sudah samuderian full. Kemudian di bagian atasnya juga ini apalagi ya, tinggi banget ya, bahkan 10 jari lagi, mungkin bisa 15 jari dengan tinggi saya 167-an. Di kanan kirinya ada pegangan tangan sudah retract, lengkap dengan gantungan di kanannya. Untuk AC double blowernya juga ada 4 blower di sini dengan pengaturan di kanannya, dan di sini juga ada lampu cabin warna kuning. Lalu di bagian baris keduanya juga ada seat belt di sini. Sudah 3 titik penguncian di kanan kirinya, tapi memang sedikit disayangkan untuk yang baris keduanya, untuk tengahnya dia hanya 2 titik aja ya. Jadi 3 titiknya hanya kanan kirinya. Kemudian di atas jok di sini ada 2 headrest kanan kiri yang sudah adjustable, dan lagi-lagi tengahnya nggak ada headrestnya gitu ya. Tapi di sini sudah dilengkapi dengan Isofix. Jadi kalau teman-teman mau nambah kursi baby, ngikat-ngikatnya cukup praktis ya karena ada Isofix. Di depannya di sini sayangkan nggak ada kantong-kantong ya. Hanya ada tempat penyimpanan di bawah sini lengkap dengan 2 port USB. Jadi kalau teman-teman mau ngecas cukup simple dan praktis, ada 2 port USB dan ada tempat penyimpanan terbuka. Nah sekarang kita bandingkan interior baris kedua dari yang tipe Prime ya. Kita buka. Nah di sini untuk interior baris keduanya ini hampir tidak ada perbedaan sama sekali dari yang tipe Essentialnya di bagian door trimnya ya. Termasuk lapisan kulitnya juga tadi di Essentialnya juga ada. Jadi sama persis, tidak ada perbedaan. Kita langsung masuk ke dalam. Nah sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer yang tipe Prime ya. Secara ruang cabin tentunya tidak ada perbedaan, baik lutut dan di bagian atasnya ya, termasuk untuk pegangan tangannya kanan kiri sudah retract sama, AC double door sama, lampu cabinnya juga masih warna kuning. Kemudian untuk seat beltnya ini juga 3 titik penguncian di kanan kirinya aja, tapi di tengahnya hanya 2 titik penguncian ya, jadi sama semuanya. Tapi untuk bahan joknya dan headrestnya kita lihat ya, tentunya sudah dilapis kulit karena memang semuanya sudah dilapis kulit. Dan menariknya juga ada
armrestnya yang sudah dilapis kulit juga ya. Jadi kalau berdua atau sendiri lebih nyaman. Dan di sini ada isofix. Kemudian di depannya dia ada kantong-kantong ya. Bahkan di kanannya dia ada 2 bersusun. Tapi untuk yang tipe Prime ini menariknya dia ada tambahan table ya di sebelah kirinya untuk meja tambahan, tentunya akan lebih nyaman juga gitu ya. Dan di baling bawah di sini juga ada 2 port USB model standar dan ada laci penyimpanan terbuka. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini cukup simpel, sekali jebretan langsung terlipat full kayak gini ya. Kita masuk ke dalam. Cukup gampang masuknya. Dan kita lihat lumayan ya. Masih ada jarak walaupun sedikit dengan kursi yang mundur full di tengahnya. Dan ini bisa dimiringin juga. Sadarannya ini cukup jauh loh kemiringannya. Nah, tuh langsung ada jarak segini nih. Apalagi kalau dibagi dengan depannya gitu ya, lebih luas lagi bisa gitu ya. Jadi di baris ketiganya lumayan gitu, posisi dari duduknya cukup nyaman. Kemudian di kanan kirinya juga ada headrest, sudah adjustable. Kanan kiri ada 2, ada seat belt juga. Kanan kiri ada 2 juga ya, sudah 3 titik penguncian. Lalu di kanan kirinya di sini juga ada tempat penyimpanan, ada cup holder, laci terbuka. Dan menariknya juga ada power outlet di bagian kanan ini nih. Jadi teman-teman kalau mau ngecas nggak perlu repot nitip ke depan. Ada power outlet juga di baris ketiganya, ada 1. Sekarang kita masuk ke baris ketiga dari yang tipe Prime ya. Untuk pelipatan jok tengahnya sama persis, sekali jebretan juga ya. Kita bisa masuk ke dalam. Kemudian di baris ketiganya kita lihat ya. Jadi secara dimensi tentunya sama persis, tidak ada perbedaan. Bedanya langsung kelihatan di sini tentunya bahan joknya yang sudah dilapis kulit warna hitam ya. Dan ini juga headrestnya tentunya dilapis kulit juga, itu bedanya. Ada 2 headrest. Dan di kanan kirinya juga seatbeltnya sama, ada 2 juga 3 titik kuncian. Ada tempat-tempat penyimpanan terbuka kanan kiri sama, dan ada power outlet juga di kanan. Bahkan untuk yang tipe Prime ini sama, tidak ada pegangan tangan di bagian atasnya. Nah sekarang kita bandingkan untuk perbandingan bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya. Sama, kita mulai dari yang Hyundai Stargazer Essential. Kita lihat bagasinya lumayan. Dengan mobil 3 baris masih dapat bagasi seperti ini ya. Bisa muat untuk 2 koper cabin, masih muat tentunya. Dan ini juga masih bisa dilipat jok baris ketiganya. Boleh setengah aja kalau masih ada penumpang, atau dua-duanya kalau lagi kosong pengen bagasi yang lebih besar, bisa dilipat dua-duanya. Dan ini menariknya rata dengan lantai ya. Selain itu, kalau teman-teman perlu tempat penyimpanan tambahan di bawah karpetnya ini, kalau diangkat juga dia ada storage atau box-box tertutup gitu ya. Ada 3 box yang cukup besar-besar, termasuk untuk menyimpan toolkitnya juga di sini juga bisa ya, di bagian kanan ini seperti ini. Jadi seperti ini aja untuk bagasi yang esensial, kita bandingkan dengan yang tipe Prime-nya ya. Kita buka, bukanya juga masih manual. Untuk ukuran bagasinya tidak ada perbedaan, bahkan secara nuansa juga sama persis. Pelipatan joknya juga sama ya, setengah-setengah bisa, rata dengan lantai dua-duanya ya. Dan kalau dibuka karpetnya juga ada storage juga, lengkap dengan toolkit di bagian kanannya. Jadi untuk di area bagasi ini sama persis, tidak ada perbedaan. Kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap perbandingan antara Hyundai Stargazer Essential versus Hyundai Stargazer tipe Prime. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu apa saja bedanya. Kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Teman-teman nanti boleh komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer ini ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan. Ada Om Dri, nomornya di bawah, bisa dihubungin, konsultasi aja, bahkan mau janjian test drive. Nanti langsung bicarakan biar janjian sama Om Dri, dibawakan langsung unitnya ke rumah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan beri masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Dri. Pamit undur diri, sampai ketemu di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.